반했어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Adelia Dinda Putri dan rekan saya. Perkenalkan, saya Kumala Wardani. Saya Natasha Destiani. Dalam video ini kami akan membahas mengenai tax treaty antara Indonesia dengan Belanda untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah pajak internasional dengan dosen pengampu Bapak Deden Tarmidi, Dr. MAK, BKP. Persetujuan penghindaran pajak berganda yang disingkat menjadi P3B atau yang kita kenal juga dengan sebutan Tax Treaty merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lainnya. Ia merupakan mitra dari negara Indonesia atau yurisdiksi mitra dengan tujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Tax Treaty atau P3B yang kami pilih adalah Tax Treaty Indonesia dan Belanda, di mana Tax Treaty tersebut mulai disahkan pada tanggal 29 Januari 2002 dan mulai efektif atau berlaku pada tanggal 1 Januari 2004. Penandatanganan Tax Treaty ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama bilateral antar kedua negara dalam bidang perpajakan untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan mencegah penggelapan pajak. Dan dari perjanjian ini dapat diharapkan dapat mendorong investasi kedua negara khususnya foreign direct investment. Kemudian di dalam perjanjian ini tercapai beberapa kesepakatan, diantaranya kejelasan mengenai hak pengadilan pajak di Indonesia dan Belanda. Kedua negara tersebut juga akan menyediakan platform dan petunjuk untuk pertukaran informasi perpajakan antar kedua belah pihak. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia dan Belanda menyetujui untuk memperbarui Protokol Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B dan pencegahan pengelakan pajak penghasilan yang perjanjian sebelumnya telah berlangsung sejak 29 Januari 2002. Protokol revisi P3B atau Tax Treaty Indonesia dan Belanda ini ditandatangani oleh perwakilan kedua negara di Jakarta pada 30 Juli 2015 yang mulai berlaku efektif di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2017 pada 6 Maret 2017. Dalam Peraturan Presiden tersebut dijelaskan tujuan dari revisi protokol P3B ini untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Indonesia dengan Belanda. Dilansir dari Ortax, Media Komunikasi Perpajakan Indonesia, tarif PPh pasal 26 untuk P3B yang berlaku efektif, yaitu untuk interest, royalty, dividen portofolio, dividen substantial holding, dan branch profit tax, masing-masing tarifnya adalah 10%. Dan untuk time test, P3B yang berlaku efektif dalam bentuk usaha tetap yaitu untuk konstruksi, instalasi, perakitan, dan pengawasan konstruksi itu jangka waktunya adalah 6 bulan. Sedangkan untuk jasa lainnya, jangka waktunya adalah 3-12 bulan. Tax Treaty Indonesia-Belanda ini terdiri dari 6 bab dan 32 pasal. Isi dari dokumen perjanjian antara Indonesia dan Belanda untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan penggelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan antara lain. Bab 1 mengatur tentang ruang lingkup persetujuan yang terdiri dari Pasal 1, orang dan badan yang dicakup dalam persetujuan. Pasal 2, pajak-pajak yang dicakup dalam persetujuan. Kemudian Bab 2 mengatur tentang definisi-definisi yang terdiri dari Pasal 3, pengertian-pengertian umum, Pasal 4, domisili fiskal, dan Pasal 5, bentuk-bentuk usaha tetap. Selanjutnya yaitu bab 3,
mengatur tentang pengenaan pajak atas penghasilan yang terdiri dari Pasal 6 mengenai penghasilan dari harta tidak bergerak, Pasal 7 mengenai laba usaha, Pasal 8 mengenai pelayaran dan penerbangan, Pasal 9 mengenai perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, Pasal 10 mengenai dividen, Pasal 11 mengenai bunga, Pasal 12 mengenai royalti, Pasal 13 mengenai pembatasan berlakunya pasal-pasal 10, 11, dan 12, Pasal 14 mengenai keuntungan dari pengalihan harta, Pasal 15 mengenai pekerjaan bebas, Pasal 16 mengenai pekerjaan dalam hubungan kerja, Pasal 17 mengenai imbalan untuk direktur, Pasal 18 mengenai artis dan atlet, Pasal 19 mengenai pensiun, pembayaran berkala, dan pembayaran jaminan sosial, Pasal 20 mengenai pegawai pemerintah, Pasal 21 mengenai profesor dan guru, Pasal 22 mengenai pelajar, dan yang terakhir Pasal 23 mengenai penghasilan lainnya. Selanjutnya adalah bab 4 yang mengatur tentang metode penghindaran pajak berganda yang terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 24 mengenai metode penghindaran pajak berganda. Kemudian selanjutnya bab 5 yaitu mengatur tentang ketentuan-ketentuan khusus yang terdiri dari beberapa pasal. Pertama, pasal 25 mengenai kegiatan-kegiatan lepas pantai, yang kedua pasal 26 mengenai non-diskriminasi, yang ketiga pasal 27 mengenai tata cara persetujuan bersama, dan selanjutnya adalah pasal 28 mengenai pertukaran informasi, dan pasal 29 mengenai pejabat-pejabat diplomatik dan konsuler, dan yang terakhir adalah pasal 30 mengenai perluasan daerah berlakunya persetujuan. Yang terakhir adalah bab 6, yaitu mengatur tentang ketentuan-ketentuan akhir yang terdiri dari dua pasal. Yang pertama itu pasal 31 mengenai berlakunya persetujuan, dan yang pasal kedua adalah pasal 32 mengenai berakhirnya persetujuan. Dalam teks treaty antara Indonesia dengan Belanda, penghasilan yang pajaknya dikenakan atas asas domisili yaitu 1. Pasal 7 ayat 1 tentang laba perusahaan, yaitu laba perusahaan dari salah satu negara hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut, kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di negara lainnya melalui suatu bentuk usaha yang terletak di sana. 2. Pasal 8 ayat 1 tentang pelayaran dan penerbangan, yaitu laba pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lintas internasional dilakukan suatu perusahaan dari salah satu negara hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut. Ketiga, pasal 10 tentang dividen, yaitu dividen dibayar suatu perusahaan merupakan salah satu negara kepada penduduk negara lainnya dikenakan pajak di negara lainnya tersebut. Keempat, pasal 11 tentang bunga, yaitu bunga yang timbul di salah satu negara dan dibayarkan kepada penduduk negara lainnya dapat dikenakan pajak di negara lainnya. Yang kelima, pasal 12 tentang royalti, yaitu royalti yang timbul di salah satu negara dan dibayarkan kepada penduduk negara lainnya dapat dikenakan pajak di negara lainnya tersebut. Selanjutnya yang keenam adalah pasal 15 tentang pekerjaan bebas, yaitu penghasilan yang diperoleh penduduk suatu negara sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut. Dan yang ketujuh adalah pasal 16 tentang pekerjaan dalam hubungan kerja, yaitu dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 17, 19, 20, 21, dan 22, gaji, upah, dan imbalan lainnya yang diperoleh penduduk suatu negara karena pekerjaan dalam kerja dikenakan pajak di negara tersebut, kecuali pekerjaan dilakukan di negara lainnya. Yang ke-8 adalah pasal 20 tentang pegawai pemerintah, yaitu imbalan termasuk pensiun yang dikeluarkan dari dana yang dibuat oleh salah satu negara atau bagian ketatanegaraan kepada orang pribadi sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada negara tersebut. Selanjutnya yang ke-9 adalah pasal 21 tentang profesor dan guru, yaitu orang pribadi yang tinggal di suatu negara untuk masa yang tidak lebih dari 2 tahun, dengan tujuan untuk mengajar pada lembaga pendidikan atau penelitian yang tidak bersifat komersial dan industrial, yang sesaat sebelum tinggal di negara tersebut merupakan penduduk negara lainnya, maka tidak akan dikenakan pajak di negara yang disebutkan pertama. Dan yang ke-10 adalah pasal 23 tentang penghasilan lainnya, yaitu jenis-jenis penghasilan penduduk salah satu negara dimanapun asalnya
yang tidak diatur dalam pasal-pasal sebelumnya dalam persetujuan ini. Selain penghasilan dalam bentuk lotre dan hadiah hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut. Kemudian penghasilan yang pajaknya dikenakan atas asal sumber adalah asal sumber. Pasal 6 tentang penghasilan dari harta tidak bergerak, yaitu penghasilan dari harta tidak bergerak dapat dikenakan pajak di negara di mana harta tersebut berada. Kemudian pasal 17 tentang imbalan untuk direktur, yaitu pertama, imbalan dan pembayaran lainnya yang diperoleh penduduk Belanda dalam kedudukannya sebagai pengurus atau komisaris suatu perusahaan yang merupakan penduduk Belanda yang dapat dikenakan pajak. Yang kedua, ada imbalan dan pembayaran lainnya yang diperoleh penduduk Indonesia dalam kedudukannya sebagai bestrut, pengurus atau komisaris suatu perusahaan yang merupakan penduduk Indonesia dapat dikenakan pajak di Indonesia. Kemudian pasal 18 tentang artis atau atlet, yaitu penghasilan yang diperoleh oleh artis seperti misalnya artis teater, film, radio, atau televisi, atau pemusik, atau sebagai atlet dari kegiatan-kegiatannya sebagai artis atau atlet tersebut, atau penghasilan yang diperoleh suatu perusahaan dari jasa penyedia artis atau atlet dapat dikenakan pajak di negara di mana kegiatan-kegiatan atau jasa tersebut dilakukan. Kemudian pasal 19 tentang pensiun, pembayaran berkala dalam pembayaran jaminan sosial, yaitu pensiun atau imbalan serupa lainnya, dan pembayaran berkala dan pembayaran sekaligus sebagai pengganti atas hak untuk suatu pembayaran berkala yang timbul di salah satu negara dan dibayarkan kepada penduduk negara lainnya dapat dikenakan pajak di negara yang disebutkan pertama. Dalam tax treaty antara Indonesia dan Belanda, jenis penghasilan active income terdapat di pasal-pasal berikut. Pertama, ada business profit terdapat pada pasal 7. Kedua, ada pelayanan dan penerbangan terdapat pada pasal 8. Ketiga, ada independent personal service terdapat pada pasal 15. Keempat, ada dependent personal service terdapat pada pasal 16. Kelima, ada director fee terdapat pada pasal 17. Keenam, ada entertainment atau sportsman terdapat pada pasal 18. Yang ketujuh, ada government service terdapat pada pasal 20. 8, ada independent personal service terdapat pada pasal 21. Dan 9, student terdapat pada pasal 22. Kemudian penghasilan passive income terdapat pada pasal 10 mengenai dividen, pasal 11 mengenai bunga, pasal 12 mengenai royalti, pasal 14 mengenai capital gains, dan yang terakhir pasal 19 mengenai pensiun. Dan yang terakhir adalah jenis penghasilan other income yang terdapat dalam dua pasal. Yang pertama adalah income from a movable property yang terdapat pada pasal 6, dan yang kedua other income yang terdapat pada pasal 23. Tax treaty antara Indonesia dan Belanda akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu negara, di mana masing-masing negara dapat mengakhiri persetujuan ini melalui saluran diplomatik, yaitu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai penghentian persetujuan pada atau sebelum tanggal 30 Juni dalam suatu tahun takwim setelah 5 tahun berlakunya persetujuan ini. 다음에